Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, tentu tadi kami melihat utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Yang kami hormati tadi juga ada Pak Menpora, Pak Dito, dan juga Ketua Komisi 11 Pak Misbakun, lalu Ketua Komisi 6 Bu Anggia, seluruh anggota DPR RI yang mohon maaf saya mungkin belum lihat maka belum bisa saya sebut. Yang saya hormati tentunya CEO dari ICDX Pak Fajar hingga the Chairman of ICDX Pak Feni dan seluruh jajaran. Tentu di sini juga hadir Pak Hendro Priyono. Terima kasih dan juga dari Kementerian Perdagangan kami full team di sini, Pak Kepala Bapepti, Pak Tirta hingga seluruh jajaran yang hadir juga, hingga dari OJK yang hadir, BI, Bank Indonesia, terima kasih. Sungguh ini menjadi momentum yang sangat luar biasa. Tadi ada Pak Enggard juga, kalau tidak salah. Dan Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mohon maaf jika ada yang terlewat tanpa mengurangi rasa hormat tentunya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, sebuah momen yang tentunya penting untuk merefleksikan perjalanan panjang dan kontribusi besar ICDX dan ICH dalam membangun ekosistem perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Dalam kesempatan ini kami ingin mengapresiasi kinerja yang telah ditorehkan oleh ICDX dan ICH selama 16 tahun ini. Tadi ini merupakan momentum anniversary tentunya dan selamat. Saya percaya prestasi dan kinerja yang telah dicapai akan semakin berkembang dan memberikan kemajuan bagi industri PBK. Kami juga mengucapkan selamat atas penunjukan ICDX sebagai penyelenggara bursa berjangka derivatif pasar uang dan valuta asing oleh Bank Indonesia, Bank of Indonesia. Ini membuktikan peran besar ICDX dalam industri sektor keuangan secara keseluruhan. Dalam dinamika perdagangan global yang semakin kompleks, tadi Pak Hashim juga sudah mentorehkan, memaparkan dalam hal ini berbagai tantangan yang sebetulnya kami saat ini alami. Tentu urgency akan price reference yang akurat dan transparan ini menjadi sesuatu hal yang sangat amat krusial. Dan Indonesia sebagai salah satu produsen komoditas terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi penentu harga global, bukan hanya sekedar penerima harga. Disinilah peran bursa berjangka menjadi sangat vital, termasuk ICDX. Nilai transaksi BK berdasarkan national value pada periode Januari hingga Mei 2025 telah meningkat sebesar 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya di tahun 2024. Dan juga transaksi di bursa ICDX secara notional value memiliki tren positif sejak tahun 2021 hingga 2024 dan pada tahun 2024 itu sendiri telah naik sebesar 22% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tentu di bulan yang sama. Dan untuk periode Januari hingga Mei 2025 khususnya tahun ini nilai transaksinya juga sudah naik sebesar 21% bila dibandingkan oleh periode sebelumnya. Nah maka secara keseluruhan kami mengamati bahwa kinerja ini saya yakin akan terus meningkat seiring potensi industri PBK di Indonesia. Tentunya perkembangan transaksi juga harus diikuti dengan pengembangan produk baru terutama komoditi yang sifatnya strategis yang juga berpotensi menjadi kontrak berjangka. Dan seperti yang kita ketahui apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto pada awal pemerintahannya bahwasanya Indonesia harus menjadi negara yang tangguh di tengah tantangan perubahan iklim. Dan beliau menyatakan bahwa Indonesia akan memperkuat ketahanan energi nasional dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan secara optimal sebagai bagian dari strategi pertahanan dan kemandirian bangsa.
Climate change, perubahan iklim merupakan permasalahan yang bukan masalah masa depan, tetapi masalah yang ada di depan mata kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengamati bagaimana perubahan cuaca yang terjadi, cuaca ekstrim yang saat ini kita hadapi, yang tentu semuanya tidak jauh dari perubahan iklim yang sebetulnya menjadi kembali lagi permasalahan di depan mata. Maka berbagai macam hal harus kita tekuni, harus kita lakukan, harus kita siasati. Dan Pak Prabowo, pemerintah dalam hal ini juga berkomitmen untuk kita mencapai net zero emissions di tahun 2060. Dan dengan porsi energi terbarukan harapannya 17% di tahun 2025, ini menjadi salah satu revisi. Lalu kemudian pengembangan instrumen perdagangan hijau seperti REC, Renewable Energy Certificate, ini menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa hingga penguatan insentif dan regulasi untuk mendorong investasi pada sektor energi hijau. Kalau kita melihat bahwa RUPTL yang telah disusun untuk 10 tahun ke depan, ini meng-highlight bahwa akan ada perubahan ketika kita berbicara mengenai bauran energi kita. Dan di tahun 2035, jadi 10 tahun dari sekarang, targetnya adalah 73% energi terbarukan yang kita harapkan tentunya dalam hal ini menjadi mayoritas. Maka lebih banyak lagi energi yang terpusatkan bersumber dari hal yang bersih, yang ramah lingkungan. Dari sinilah peran dari Renewable Energy Certificate. Maka harapannya ini bisa menjadi penguat dan menjadi momentum itu sendiri. Dan tentu hari ini kami menyambut semangat kebersamaan dan optimisme. Saya yakin bahwa industri BBK akan terus tumbuh, memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional kita dan menjadi kebanggaan kita semua. Selamat ulang tahun, happy anniversary kepada ICDX. Teruslah berkarya dan juga berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik dengan tentunya sinergi maju dan juga harapan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.